Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Hari ini kita akan membahas mengenai cara mengukur dengan osiloskop. Di sini sudah ada osiloskop digital, dan sudah ada alat bernama function generator. Di sini sudah tersedia ada dua alat. Ini adalah osiloskop. Di sini kita akan menggunakan osiloskop digital sebagaimana yang sedang digunakan saat ini udah bukan analog lagi. Fungsi osiloskop ini untuk memproyeksikan pengukuran dari rangkaian elektronika, bisa menampilkan bentuk gelombangnya, bisa mengetahui frekuensinya, amplitudonya, periodenya, bahkan voltage peak to peak-nya. Kemudian ini adalah alat ukur bernama function generator. Function generator ini fungsinya untuk membangkitkan gelombang yang akan ditampilkan di osiloskop ini. Function generator ini membangkitkan gelombang sesuai dengan frekuensi yang akan kita gunakan untuk rangkaian tersebut. Di tombol ini merupakan tombol pengalih frekuensinya, bisa kita lihat ada mulai dari kali 1 Hz sampai kali 1 MHz yang akan selanjutnya yang nantinya akan dihubungkan antara osiloskop dengan function generator. Sebelum itu kita mempunyai dua kabel penghubung, di mana kabel penghubung ini digunakan untuk osiloskop dan yang ini digunakan untuk function generator. Kita akan bahas yang ini dulu. Kabel yang akan dihubungkan ke function generator, kita hubungkan dulu. Di kabel ini terdiri dari dua prop, di mana yang prop merah sebagaimana yang kita ketahui untuk positif dan prop hitam untuk negatif. Boleh kita coba nyalain dulu. Ini adalah function generator, bisa di-set frekuensinya. Misalkan kita klik yang kali 1. Terus kita atur aja mau seberapa besar frekuensinya misalnya. Di sini tertulis 1,78. Berarti satuan ini adalah 1,78 dikali 1 Hz. Berarti ini adalah 1,78 Hz. Di bawah sini kalian bisa lihat ada tulisan Hz kecil. Lalu gimana kalau kita ubah ke yang misalkan kali 1K, kali 1000. Terus kita putar-putar misalnya. Misalkan di sini menampilkan 1,8377. Maka 1,837 ini kita kalikan dengan 1 kHz. Berarti angka di sini menampilkan 1,837 kHz atau 1,8 ribu Hz. Itu sesuai dengan fungsi pengalih ini. Jadi fungsi tombol ini adalah mengkalikan frekuensi ini dengan perkalian hertznya. Selanjutnya di osiloskop ada satu kabel lagi untuk menghubungkan. Selanjutnya ini ada kabel penghubung yang akan digunakan di osiloskop, sama dengan kabel yang ada di function generator. Di osiloskop ini juga ada dua prop yang ini bisa dilihat. Ini untuk positif dan yang ini untuk negatif. Ini juga ada skala pemilihnya, ada yang kali 1 dan kali 10. Bisa di switch gitu, biasanya pakai yang kali 1 aja. Kemudian kita hubungkan ke bagian ini. Di osiloskop ada dua channel, biasanya menggunakan dua kabel yang berbeda, bisa dihubungkan ke channel 1, ke channel 2 untuk menampilkan dua gelombang. Tapi karena ini ada satu, kita coba ke yang satu channel dulu aja, di channel 1 misalnya. Kemudian kita nyalakan, ini tombol on-off-nya. Nanti LCD ini akan nyala, terus tombol menu-menu ini juga ikut nyala. Langkah pertamanya kita mengkalibrasi osiloskop ini. Cara kalibrasinya adalah dengan menghubungkan prop yang positif ini, kita hubungkan ke yang atas sini. Setelah itu bisa dilihat ini bisa ada skala-skala pemutarnya. Channel 1 ini dihubungkan. Kalau misalnya kita pakai juga channel 2, kita menghubungin kabel di channel 2, bisa diklik channel 2-nya. Tapi karena channel 2-nya nggak ada, kita matiin aja. Terus bisa dilihat di sini juga ada bentuk gelombangnya, ini bentuk gelombang kotak. Kita bisa atur dinaik turunin, misalkan ini di sini ada horizontal, bisa digeser
besar kecilnya sesuai horizonnya. Kalau yang ini di channel 1, karena channel 1 kita bisa besar kecilin juga sinyal vertikalnya. Terus untuk posisi misalkan mau diketengahin, bisa atur position yang di sini ada vertikal, ada horizontal. Vertikal ini diturunin, digeser gitu, diputar, bisa. Kalau yang ini untuk yang channel 2, karena channel 2 nya kita nggak pakai jadi nggak bisa, nggak ada. Ini untuk horizontal, geser ke samping, geser ke kanan, kelihatan ya. Ini untuk kalibrasinya. Terus untuk pengukuran bisa klik visor ini, bisa tampil di sini channel 1 frekuensinya 1 kHz, Vmax-nya 3,12 volt, terus Vmin-nya min 80 mV, kemudian ada apa lagi nih, voltage peak to peak-nya 3,20 volt. Ini udah selesai, biasanya kita langsung klik auto untuk kalibrasi dan pengukurannya. Nah, autonya kayak gini. Lalu gimana cara menghubungkan antara osiloskop dengan function generator? Ini udah selesai dikalibrasi, kita cabut lagi. Cara menghubungkannya yaitu dengan menghubungkan probe positif osiloskop dengan probe positif yang berwarna merah di function generator. Menghubungkan kabel probe positif osiloskop dengan probe positif nih yang berwarna merah di function generator. Bisa langsung dihubungkan di campol aja gitu. Bisa dilihat tuh tampilan osiloskopnya langsung berubah. Terus juga kabel probe negatif dihubungkan dengan kabel probe negatif yang di osiloskop. Seperti ini ada dihubungkan antara osiloskop dengan function generator. Terus ini kan bentuk sinyalnya kayak gini. Tadi fungsi kita atur, bisa dikecilin vertikalnya, terus bisa diatur horizontalnya, ya kan? Bisa diatur juga, kelihatan nggak? Saya putar yang mana? Terus misalkan mau diatur juga posisinya biar tepat di tengah ini aja ya. Atau bisa juga langsung klik auto, biar posisinya tepat di tengah dan ukurannya sesuai. Lalu apa korelasinya antara function generator ini dengan osiloskop? Function generator ini berfungsi untuk membangkitkan gelombang yang tadi yang saya bilang. Di sini bisa di-set, diatur frekuensi yang kita inginkan agar terlihat atau terproyeksi di osiloskop. Misalkan dari kali 1 dulu ya, kita klik kali 1, nyala di sini 1. Kita atur misalnya mau 2 Hz, 2,0 di sini Hz ya, dan kali 1 berarti 2,0 dikali 1 Hz artinya 2 Hz. Tampilannya akan seperti ini. Boleh kita putar ininya. Matiin aja channel 2-nya. Auto. Nah, autonya gitu. Kelihatan di sini tadi frekuensinya 2 Hz, terus kita ukur, coba pencet measurement-nya. Nah, channel 1 frekuensi 2 Hz, 2,01, 2,01 di sini. Hanya beda sedikit ya antara channel 1 frekuensinya dan frekuensi yang ada yang dibangkitkan oleh function generator ini. Kemudian dengan frekuensi maksimumnya 5,52 Hz. Terus juga channel satunya Vmin-nya min 5,2 volt, di bawahnya channel nggak ada volume peak to peak-nya dari atas sampai bawah 10,64 volt. Terus juga di function generator ini bisa menampilkan bentuk gelombang kotak, segitiga, dan gelombang sinus. Ini kan bentuknya segitiga, coba kita ubah ke bentuk gelombang sinus. Langsung berubah ke sinus, cuma agak pending ya. Ini kita ubah, kecilin lagi misalnya, kita atur lagi biar kecil. Nah, kelihatan jadi gelombang sinus. Misalkan juga kita set dikali 1K.
maka akan berubah yang tadi di sini 2,0 Hz aja, maka jadi 2,0 dengan satuan K, artinya 2000 Hz. Kita ubah lagi, langsung klik auto aja ya. Terus klik measurement, ukur frekuensi di channel 1 adalah 2000 kHz dengan Vmax-nya 5,52 volt. Terus mana lagi, volume min-nya minus 5,2 volt, dan volume peak to peak dari atas sampai bawah nih 5,5 dengan sampai min 5,2 adalah 10,72 volt. Terus di sini juga ada tombol-tombol menu yang berfungsi untuk mengubah measurement ini. Misalkan kita klik, nah di channel 1 kita mau ubah jadi pengukuran apa nih, voltage, time, delay. Misalkan time ya, kita klik yang kedua ini berarti. Nah time-nya ini mengukur apa tipenya, frekuensi atau rise time gitu. Kita misalkan ukur periode aja ya, klik periode, source-nya sumbernya channel 1 karena kita menggunakan channel 1, tapi bisa diubah mau pakai channel 2, langsung ketahuan bahwa channel 2 nya off atau tidak digunakan. Kita menggunakan channel 1, terus mengukurnya periode, selesai. Maka tampil nih yang di atas ini, tadinya kan mengukur frekuensi, jadi mengukur periode, tapi di sini juga ada periode lagi. Kita ubah lagi, berarti klik yang ini. Mengukur apa? Misalnya tadi time tapi frekuensi. Selesai, enter gitu misalnya. Berubah di sini frekuensi. Kemudian kita coba pindahkan yang Vmax ini ya, atau Vmax ini. Mengukur voltage. Pilihannya apa aja? Voltage rata-ratanya misalnya adalah 160 sampai 80 milivolt. Sekian materi pembelajaran mengenai function generator dan osiloskop, di mana simpulannya adalah function generator ini berfungsi untuk membangkitkan gelombang yang akan ditampilkan di osiloskop, bisa gelombang AC dengan bentuk sinus, segitiga, atau kotak, dan osiloskop sini untuk memproyeksikan bentuk gelombang, pengukuran frekuensi, periode, dan sebagainya. Sampai situ, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.